Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mina Inaya dengan NIM F1E221009 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menyampaikan beberapa materi terkait fungsi trigonometri demi memenuhi nilai mata kuliah kalkulus saya. Baiklah, kita langsung ke materi. Untuk materi yang pertama, di sini akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi pertama, di sini terdapat sin. Untuk mencari nilai sin ini, kita bisa menggunakan bidang Y dan juga bidang R yang terdapat pada segitiga. Bidang Y ini dapat juga disebut sebagai bidang depan dari sudut alfa. Bidang R ini juga dapat disebut sebagai bidang miring dari sudut alfa. Sedangkan untuk nilai cos alfa itu sama dengan bidang X dibagi bidang R. Bidang X ini biasa juga disebut sebagai bidang samping. Sedangkan untuk tan kita bisa mendapatkannya dengan cara membagi bidang Y dan juga bidang X. Tan ini juga dapat dicari dengan membagi sin dan cos. Dengan kata lain, tan sama dengan sin per cos. Sedangkan untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Nah, karena sin alfa sama dengan Y per R, maka 1 per sin alfa sama dengan 1 per Y per R. Maka di sini juga dapat disimpulkan bahwa kosekan itu sama dengan R per Y. Sedangkan untuk sekan ini sama dengan 1 per cos. Maka dari itu, seperti kosekan, sekan ini sama dengan R per X. Sedangkan untuk kotangen ini adalah 1 per tan. Atau bisa juga kita cari dengan membagi bidang X dan Y. Berikutnya untuk tabel trigonometri. Di sini sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap jenis-jenis dari trigonometri memiliki nilai yang berbeda, tergantung dari macam-macam sudut istimewanya. Selain sudut istimewa, terdapat juga kuadran yang menentukan nilai dari sudut-sudut trigonometri ini. Apa itu kuadran? Kuadran itu dalam trigonometri terbagi menjadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, itu biasanya dikelompokkan dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2, 90 derajat ke atas sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga, 180 derajat ke atas sampai 270 derajat. Sedangkan untuk kuadran keempat itu untuk 270 derajat ke atas sampai dengan 360 derajat. Nah, pada kuadran ini contohnya pada kuadran 1, setiap elemen trigonometri memiliki nilai positif. Seperti sin, cos, dan tan, semuanya itu bernilai positif. Sedangkan untuk kuadran kedua, sin bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Jadi bisa dikatakan untuk kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, di sini sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai positif. Maka pada kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif.
Untuk kuadran keempat, di sini sin bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Maka dari itu dapat kita sebutkan bahwa hanya cos yang bernilai positif. Nah, saya pribadi semenjak dulu menghafalkan rumus-rumus untuk positif dan negatif pada kuadran ini dengan satu rumus sebutan, yaitu semua sindikat bertangan kosong. Maksud dari rumus semua sindikat bertangan kosong di sini adalah untuk kuadran 1, semua elemen trigonometri bernilai positif. Sedangkan untuk kuadran kedua, hanya sin yang bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, hanya tan yang bernilai negatif positif. Dan untuk kuadran 4, hanya cos yang bernilai positif. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk grafik fungsi trigonometri ini sendiri, yang akan kita bahas hanya mengenai 3 topik, yaitu grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan grafik fungsi kotangen, dan grafik fungsi tangen. Untuk grafik fungsi sinus, rumus grafik fungsi sinus itu sendiri yaitu Y sama dengan A sin BX, dengan X itu elemen bilangan real 0 derajat 360 derajat. Di sini dapat kita lihat sendiri untuk 1/6pi, 1/4pi, 1/3pi, 1/2 dan seterusnya. Nah, 1/6pi dan lain-lain sebagainya ini merupakan sebutan lain dari sudut-sudut istimewa. Karena nilai pi itu sendiri sama dengan 160. Maka sebagai contoh, 1/6pi itu berarti 180/6pi sama dengan 30 derajat. Nah, berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan sifat-sifat sebagai berikut untuk grafik fungsi sinus sendiri. Yang pertama, itu simpangan maksimum atau gelombang yang biasa disebut dengan amplitudo di sini bernilai 1. Yang dimaksud dengan simpangan gelombang di sini ini adalah jarak dari fungsi X ke puncak gelombangnya. Untuk poin kedua, gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Kemudian grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y maksimal sama dengan 1 dan nilai Y minimal sama dengan -1. Untuk titik maksimum gelombang adalah 90 derajat 1 dan untuk titik minimumnya adalah 270 derajat -1. Kita lanjut ke grafik fungsi kosinus. Di sini sudah dijelaskan bahwa rumus untuk grafik fungsi kosinus itu sendiri adalah Y sama dengan cos 2X dengan X sama dengan elemen bilangan real 0 derajat 360 derajat. Di sini sudah dijelaskan sudut istimewa beserta nilai dari masing-masing sudut itu sendiri. Baik, kita lanjut ke grafik fungsi tangen. Untuk rumusnya, grafik fungsi tangen memiliki rumus Y sama dengan tan X dengan X elemen bilangan real 0 derajat dan 360 derajat. Nah, pada grafik fungsi kotangen ini ada beberapa ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat X lebih besar dari 90 derajat dan X lebih besar dari 270 derajat dari kanan, maka nilai Y sama dengan tan X menuju tak hingga. Aturan kedua, saat X lebih besar dari 90 derajat dan X lebih besar dari 270 derajat dari kiri atau negatif, maka nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada gambar grafik ya. Yang diminta dari grafik ini adalah grafik tersebut merupakan jenis apa?
Nah, untuk penjelasannya sendiri, jika kita perhatikan, grafik tersebut dimulai dari titik 0, 1 dan mempunyai periode 1 putaran 0. 1 putaran 0 lebih besar atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 2pi. Dengan demikian, grafik fungsi tersebut adalah grafik fungsi cos, yaitu Y sama dengan cos X. Untuk lebih meyakinkannya lagi, mari kita coba salah satu titik dari grafik tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh titik pi per 3 sama dengan 60 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus Y sama dengan cos X. Nilai X-nya kita ganti dengan 60 derajat. Nah, setelah itu didapatkan hasil setengah. Sedangkan berdasarkan tabel trigonometri, nilai cos X itu sama dengan setengah. Berarti hasil uji coba kita sudah benar. Maka dari itu, grafik fungsi tersebut merupakan grafik fungsi X, grafik fungsi Y sama dengan cos X untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi fungsi trigonometri. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.